Oke cuy, jadi sebelum gue ceritain nih film, gue mau bilang kalau kalian udah nonton movie-nya, kalian boleh langsung aja skip ke bagian recap-nya dan langsung aja ke penjelasannya. Tapi kalau kalian belum tonton filmnya, tonton aja dulu recap-nya ya. Kau di semua musik yang aku dengarkan, kau adalah satu-satunya orang yang baik padaku saat aku baru pindah ke sini. Oke, aku sadar sekarang. Setelah nenekku meninggal, hanya kamulah yang menelponku. Aku akan mencintaimu lebih dari apapun, Niki. Itu lucu banget. Oke, itu cringe. Oke, kita pengenalan karakter dulu. Ini namanya Baron Bailey yang biasa dipanggil Bear. Dan ini Ian. Tahu Ian? Ini si Bear lagi latihan confess bareng si Ian sama waiters di sini. Soalnya si Bear itu suka sama Nikki yang bakal gue tunjukin nanti. Si Ian bilang kalau Nikki tuh gak bakal suka sama sesuatu yang puitis kayak yang di awal tadi. Terus si waitersnya bilang dia kasih aja permen atau bunga yang dia suka. Tapi si Ian nyuruh waitersnya pergi dan ngasih advice yang nyeleneh ya. Dia nyuruh si Bear untuk manggil si Nikki tuh Freaky Nikki. Padahal dulu si Nikki tuh dibully pakai kata-kata itu. Terus si Bear pulang dan nemuin kucingnya yang bernama Sandy itu udah tergeletak tak bernyawa. Dan penyebabnya itu karena dia minum obat neneknya ini. Tapi ya bukannya dikubur, kucingnya malah ditaruh di plastik gitu aja. Dan welcome to Obsession. Ya Tuhan, aku cinta dia. Dia telepon. Si Nikki ngajak si Bear pergi sama teman-temannya. Awalnya si Bear nolak, tapi ya akhirnya dia mau. Saat teleponan, kalung kristal si Nikki itu nggak sengaja jatuh ke dalam wastafel dan si Bear pergi mau beli kalung kristal untuk si Nikki ini yang baru. Pas dia lagi milihin kalungnya, dia ngeliat ada One Wish Willow dan ngebeli itu. Setelah ngebeli itu, dia pergi sama temen-temennya dan nongkrong di bar gitu kayaknya ini. Terus dia ngode buat tinggalin diri dia sama Nikki berdua aja, tapi karena si Ian nggak mau, dan kelihatan aneh karena mereka tuh ngomongnya tuh kayak saling ngomong satu sama lain tanpa bersuara gitu. Oke, sebelum lanjut lagi, ini namanya Nikki. Dia yang disukai sama si Bear dan juga teman masa kecilnya si Bear juga. Dan ini Sarah, mereka berempat ini udah temenan lama dan di tempat kerja yang sama juga. Setelah itu si Nikki mau beli minum dan si Bear juga mau ikut dan mereka ngobrol biasa lah ya. Si Bear mau ngomong sesuatu ke si Nikki, tapi si Ian muncul buat ikut ngobrol. Sama si Sarah juga datang. Mereka cheers sambil ngomong untuk Sandy, tapi yang notice itu cuma si Sarah doang. Si Ian dan Nikki pergi, ninggalin si Sarah sama si Bear berduaan. Dan si Sarah nanya, kenapa untuk Sandy? Karena Sandy mati. Bear, I'm so sorry. It's okay. Mereka keluar dari barnya, si Ian ngajakin mereka untuk pergi karaoke, tapi si Nikki pengen balik dan minta buat dianterin sama si Ian aja. Si Ian gak mau nganterin soalnya dia pengen pergi karaoke-nya aja. Jadinya si Bear nawarin diri buat nganter si Nikki and dia bilang iya. Pas di jalan si Nikki ngomong dia pengen berhenti dari kerjaan dia sekarang dan pengen nulis aja. Si Nikki tuh pengen ngerasain suatu big change agar ceritanya tuh bisa lebih hidup yang mengenai love story tapi bukan romantic. Si Bear ngomong kalau dia nggak bawain sesuatu untuk si Nikki, tapi ngasihnya nanti karena lagi di jalan. Setelah perbincangan dan perjalanan dari bar, akhirnya mereka sampai ke rumahnya Nikki. Dan si Nikki nanya mengenai perasaan si Bear terhadap si Sarah. Si Bear bilang kalau si misal ya dia suka aja sebagai teman gitu, bukannya lebih. Setelah bertanya mengenai hal itu, si Nikki akhirnya say goodbye karena mau masuk ke rumahnya, tapi si Bear mau nanya sesuatu lagi, tapi nggak jadi lagi. Terus ya mereka saying good night, tapi si Bear malah ngikutin advice-nya si Ian dan ngucapin night freaky Nikki. Night, Freaky Nikki. Ew, don't call me that. You know I don't like that. Sorry. I know I'm sorry. Setelah itu si Nikki nanya apakah si Bear suka sama dia atau enggak, karena kalau iya si Bear tuh harus bilang sekarang juga. Tapi bukannya bilang iya, si Bear malah ngomong, I think we're good friends. Okay. Fuck. Why? ya setelah itu si Bear nyadar kalau dia tuh ngebuat kesalahan dan ngambil One Wish Willow yang tadi dia beli dan dipakai dengan permohonan. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the fucking world. Setelah itu si Nikki balik lagi ke mobil dan nanyain barang yang mau dikasih sama si Bear, tapi si Bear bilang kalau barangnya udah ketinggalan di rumah dan bakal dibawa besok. Setelah itu si Nikki ngajak si Bear buat masuk ke rumahnya dengan alasan si Nikki telah kehilangan kucing dia, tapi dia itu salah ngomong dan meralat kalau misal kucingnya si Bear yang udah mati atau si Bear yang kehilangan kucingnya. Dan di sini Nikki yang awalnya jutek malah kelihatan lebih care ke si Bear padahal sebelumnya enggak. Bahkan marah karena dia dipanggil Freaky Nikki. Si Nikki maksa si Bear untuk masuk, untuk minum sambil ngomongin kucingnya. Yang hal tiba-tiba kayak gitu tuh bikin si Bear agak khawatir ke Nikki dan nanya apakah si Nikki mabuk atau enggak. Terus jawabannya, Confused. I think you're drunk. No, I'm not. Wait, what the fuck? Nikki, what the fuck?
Are you okay? I'm acting so weird. Kelihatan kayak kebingungan ya. Kayak aneh gitu lah pokoknya ya. Terus Niki mutusin buat ke rumahnya si Bear sampai bikin si Bear takut. Karena si Niki gak pernah kayak gini sebelumnya. Dan reaksi si Niki tetap aneh dan gak seperti biasanya. Dia bilang dia gak tahu bisa sendiri atau enggak karena ayahnya lagi sekarat. Dan si Niki sampai nangis. Hal ini buat si Bear luluh yang akhirnya terpaksa buat bawa si Niki ke rumahnya lah ya. Pas sampai di rumahnya, si Niki ngomong kalau rumahnya tuh kayak aroma si Bear dan enak gitu kata si Niki. Setelah itu si Niki dibawa ke kamar si Bear dan biarin buat dia tidur di situ lah. Pas mau ditinggal sama si Bear, si Niki manggil buat ngajak si Bear buat tidur bareng sama dia. Ya si Bear malu lah ya, kaget juga. Tapi tetap diiyakannya sama dia. Dan ya mereka bermesraan, terus cipokan. Tapi pas lagi cipokan, What the fuck? Oh my god, I'm so sorry. si Bear kaget dan ketakutan karena si Niki yang tiba-tiba kayak kaget dengan situasi yang terjadi. Setelah itu si Niki minta maaf ke si Bear dan bilang kalau itu serangan panik aja. Dan dia nangis sama menyesal sama minta maaf juga. Setelah kejadiannya buat si Bear takut ini, dia kebuka laptopnya dan nge-browsing mengenai awan Wiswila itu asli atau enggak. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak. Dan pas ditutup laptopnya, si Niki mendadak bangun dan menanyakan si Bear tuh lagi apa. Dan ngajak Bear buat baring lagi. Awalnya si Bear ragu, tapi karena si Niki memohon banget, ya si Bear terpaksa mengiyakannya lah. Di pagi harinya Niki udah gak ada di sampingnya lagi. Pas dicari sama si Bear, di dapurnya dia malah ngeliat Niki tuh ngambil mayat si Sandy dan dijadiin semacam memorial gitu. Yang buat si Bear makin merasa aneh dan tanpa rasa bersalah si Niki nanya, emang ini gak baik gitu loh. Scene ganti ke tempat kerja si Bear, Niki, Sarah, dan Ian mereka bekerja sebagai karyawan di toko musik itu. Karena si Bear datang berdua sama si Niki, hal ini tuh buat si Ian kaget. Dan si Bear bilang kalau ayahnya si Niki tuh ada kanker yang padahal si Niki tuh awalnya tuh gak peduli sama sekali ke ayahnya. Pas Ian sama si Bear lagi ngobrol, dari jauh si Niki tuh melototin mereka dua ngobrol gitu sambil senyum gitu. Ya, ini creepy sih udah. Setelah merasakan dan menceritakan keanehan yang terjadi, mereka akhirnya pulang. Tapi si Niki bukannya pulang sama si Bear, malah sama si Ian. Sesampainya di rumah, si Ian lagi teleponan sama si Bear. Dan si Bear nanya ke AI apakah ada side effect dari Molly. Karena si Bear ngira si Niki tuh lagi mabuk. Di saat yang sama juga di jendela tuh ada orang yang kelihatannya tuh lagi ngintipin si Bear dan gak lama dari itu ada suara ketukan pintu. Dan ternyata itu adalah Niki yang mau nanya kira-kira pakai baju apa untuk dia. Dan dia juga mau minta maaf mengenai apa yang terjadi tadi malam. Soalnya tadi malam tuh dia dalam pengaruh MDMA atau narkotika. Dan di sini Niki tuh seakan-akan menyalahkan si Bear karena memanfaatkan situasi Niki yang lagi dalam pengaruhnya itu. Yang padahal si Bear tuh gak tahu kalau dia tuh lagi pakai narkotika itu. Dan secara tiba-tiba lagi si Niki ngomong kalau dia tuh tidak menganggap si Bear So that was memanfaatkan weird. situasi That's itu. why, and my dad made me a mess, and so I did things I probably wouldn't have done otherwise. And I'm not saying that you took advantage of me. Nikki, I didn't know you were on drugs. I'm saying you didn't. Ya setelah percakapan aneh ini, si Niki nembak si Bear dan si Bear ngomong iya. Setelah scene yang penuh asmara ini, mereka berdua dating ke tempat makan dan saling ngobrol lah. Si Bear bertanya mengenai ayahnya Niki, tapi Niki menolak buat jawabnya. Dan di tengah obrolan, si Ian nelpon si Bear. Telepon pertamanya dimatikan dan telepon kedua si Bear terpaksa harus mengangkatnya. Yang ngebuat si Niki tuh kelihatan sedikit kesal. Di telepon Ian ngomong kalau ayahnya si Niki tuh gak sakit kanker dan baik-baik aja. Dan juga Ian ngomong kalau si Niki tuh sebenarnya nganggap si Bear tuh cuman teman dan adik kecilnya. Dan Ian bilang si Niki tuh kayaknya berubah menjadi orang yang berbeda. Dan di saat yang sama si Niki lagi ngeliatin Bear dari jauh. Saat balik ke tempat duduk, Bear diberi tiger eye dari si Niki dan bilang kalau semisal dia sangat amat mencintai si Bear, bahkan tak bisa hidup tanpanya. Dan of course mencintai Bear lebih dari siapapun. Setelah perkataan ini, si Bear bertanya ke Niki apakah ayahnya Niki itu beneran memiliki cancer atau enggak, dan reaksi Niki. No. 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 What? No. 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 Don't do that! I thought we were having a nice day. We are.
Scene-nya berganti ke Bear yang terbangun jam 3.45 tanpa ada Nikki di sebelahnya lagi. Dan pas dilihat lebih teliti, si Nikki ternyata berada di sudut ruangan mengenakan sweater si Bear dengan alasan baunya si Bear enak. Dan ngomong kalau si misal dia lagi ngeliatin si Bear lagi tidur. Pas diajak balik buat ke tempat tidurnya, si Nikki tuh kelihatan ketakutan dan menolak ajakan itu karena dia nggak menyukai mimpinya. Dan memaksa Bear untuk tidur duluan aja, tidur aja deh sana. Tapi pas tidur, Nikki! Nikki, where are you? paginya si Bear mendapati kalau rambutnya itu udah dipotong. Saat ditanya kepada Nikki apakah dia memotong rambutnya atau tidak, jawabannya iya. Dan si Bear minta untuk tidak melakukannya lagi. Dan saat si Bear bilang kalau dia takut saat malam tadi, si Nikki minta maaf dan tiba-tiba How's this? di waktu yang sama juga, si Nikki memberikan Bear bekal untuk dia kerja. Pas si Bear mau mengatakan sesuatu, si Nikki malah menyodorkan mulutnya agar ciuman bersama si Bear. Setelah itu, si Bear minta Nikki untuk tidak melakukan hal-hal aneh lagi. Dan setelah percakapan itu, ya akhirnya si Bear mau pergi kerja. Pas mau keluar, pintunya udah dibalut sama lakban yang ngebuat si Bear makin takut. Setelah si Bear pergi, kita ditunjukin Nikki hanya berdiri senyum di waktu yang panjang sampai dia kencing dengan sendirinya. Di tempat kerjanya, si Bear ngebuka kotak bekal yang isinya 2 foto Polaroid yang masing-masing bertuliskan you dan not me. Dan si Bear memakan bekal yang diberikan si Nikki itu. Sambil memakan itu, si Bear juga ngobrol sama si Sarah. Si Sarah ngomong dia kaget ngeliat si Nikki yang secara tiba-tiba pacaran sama si Bear. Dan bilang kalau Nikki itu memanfaatkan situasinya untuk mengambil simpati dari si Bear. Topiknya berganti, si Sarah mendapatkan surat yang isinya penolakan untuk masuk ke sekolah seni dan ya bersandar ke baunya si Bear. Setelah mengalami kesedihan itu, dia ngambil kotak makan si Bear dan menanyakan arti what's the Freddy Cat yang membuat si Bear menjadi keringat dingin dan menyadari kalau bekal yang dia makan itu daging kucingnya, ya daging si Sandy, dan memuntahkannya. Setelah semua kegilaan yang terjadi, si Bear akhirnya pulang bersama Ian yang ingin menumpang. Dalam mobil mereka ngobrolin tentang Nikki dan si Bear nanya kenapa dia sama Nikki nggak diajak untuk ke pesta. Dan Ian bilang karena si Nikki itu aneh dan bilang kalau pesta ini tuh hanya untuk lelaki aja. Sampainya di rumah sebelum turun si Bear dengar lagu dari One Wish Willow. Oh ya sebelum lebih lanjut lagi One Wish Willow bakal ngeluarin suara kalau dibuka. Oke lanjut. Melihat One Wish Willow tersebut si Bear memutuskan untuk menelpon customer service dari si One Wish Willow itu. Di teleponnya, si Bear bertanya apakah dia bisa mengubah sebuah permohonan atau mengubah sedikit permohonannya. Dan kata CS-nya yaitu nggak bisa. Lalu Bear bertanya apakah ini nyata dan apakah cinta dia itu No, I nyata. know that Dan CS mengatakan, is her love real? Just because you chose this for her doesn't make it less real. mendengar hal itu si Bear langsung meminta untuk membatalkan permohonannya dan ya of course nggak bisa. Dan permohonannya hanya bisa dibatalkan jika si pemohon mati. Setelah itu si Bear bercerita mengenai si Nikki yang suka aneh-aneh dan si Chess nawarin mau ngomong sama Nikki atau What enggak. is that? Dan dia menunjukkan ini. Do you want to talk to her? What? Who? You want to talk to her? Who is that? Nikki? Do you want to speak to her? Karena ketakutan si Bear akhirnya menutup teleponnya. Si Bear masuk ke rumahnya dan melihat Nikki yang masih berdiri tapi berlumuran makanan kucing serta muntahan berwarna hitam. Tapi anehnya si Nikki itu tampak biasa aja seakan-akan gak ada yang terjadi. Si Nikki pergi mandi dan sembari mandi si Bear memarahi Nikki karena telah memasak kucingnya dan balasannya hanya I am very upset about that. setelah itu Bear meminta izin kepada Nikki untuk pergi ke tempatnya si Ian sendirian yang buat si Nikki marah dan berteriak. Si Nikki bilang kalau si Sarah juga ikut pergi karena mengetahui hal itu si Bear terpaksa mengajak si Nikki untuk pergi ke pestanya. Di pestanya mereka tuh bermain semacam Uno Stako gitu cuman aku gak tahu nama aslinya tuh apa.
Yang setiap baloknya itu memiliki perintahnya masing-masing untuk dilakukan sama si pengambil. Orang pertama mengambil balok dengan perintah untuk bertukar tempat duduk dengan seseorang dan dia meminta untuk bertukar dengan si Bear. Selanjutnya adalah giliran Nicky. Saat membaca perintah di balok itu, dia bermonolog tentang cerita Hansel dan Gretel yang membuat si isi ruangan merasa takut. Lalu si Bear yang perintahnya menyuruh dia untuk mencium orang di sebelah kirinya, yaitu si Sarah. Mendengar hal itu, of course si Nicky kesal dan menggeser kursi Sarah lalu duduk di samping Bear. Setelah membuat satu ruangan terdiam dengan kelakuannya, si Nicky tiba-tiba... Thank you, Reggie. Yep, cool. Any other takers? Mereka ke rumah sakit, tapi rumah sakitnya menolak untuk menerima si Nicky karena kelakuannya aneh. Saat di rumah, si Bear bertanya apakah Nicky mencintai Bear atau tidak. Dan bertanya apakah Nicky menyukainya atau tidak. Dan si Nicky jawab iya dan mengatakan kalau dia adalah freaky Nicky-nya si Bear. Dan si Bear ngomong kalau mereka butuh jarak yang ngebuat si Nicky nangis. Dan si Bear minta Nicky untuk menjadi Nicky yang dulu. Dan si Nicky ngerengek sambil ngomong I can be Nicky. Dan meminta maaf kepada si Bear sambil berkata I love you in every reality. Tapi setelah itu... I love you too. Don't be scared, baby. Don't be scared. I would never hurt you. I'm sorry. Oke, bagian ini merupakan bagian paling seram di movie ini. Aku kasih tahu aja sekarang. Karena ketakutan, si Bear meminta si Nicky untuk tidur sendiri sedangkan dia akan tidur di tempat Ian. Mendengar hal itu, si Nicky bermonolog mengenai apa yang akan dia lakukan jika dia tidur sendirian. Ya, suicide. Karena nggak mau hal itu terjadi, akhirnya si Bear terpaksa tidur bareng si Nicky. Walaupun dia tidak bisa tidur. Di sela waktu itu, si Sarah chat si Bear untuk bertemu dengannya dan diiyain sama si Bear. Dengan perlahan, si Bear turun dari kasur, tapi saat jalan, si Nicky tiba-tiba manggil Bear. Bear, I'm just getting water. kill me, please. What? Si Nicky meminta untuk membunuhnya dan berkata kalau dia tertidur, ini aku, tolong bunuh aku mumpung dia tidur. Dan tolong jangan bangunkan dia. Ya dari sini kita tahu kalau sebenarnya Nicky itu ada dua orang yang berbeda dalam satu tubuh. Tapi aku bakal jelasin nanti aja di bagian review, oke? Setelah itu si Bear ngomong apakah buruk untuk bersamaku dan si Nicky bilang kalau dia belum pernah sama sekali sama si Bear dan minta untuk membunuhnya selagi dia lagi tidur. Tapi si Bear memilih untuk pergi aja. Setelah itu si Bear dan Sarah bertemu di mobil, mereka ngobrolin mengenai orang tuanya Nicky dan Nicky yang memanfaatkan si Bear. Dan juga surat penerimaan sekolah seni yang diterima sama si Sarah. Tapi sebelum itu si Sarah ngomong kalau Nicky dan Ian ini sebelum sama si Bear sering ngelakuin hubungan seksual tanpa ada rasa cinta sama sekali. Dan Ian mikirnya si Nicky itu pacaran sama si Bear hanya untuk balas dendam ke dia. Dan ya si Sarah dan Bear di sini ngobrol-ngobrol dan juga ngomong kalau mereka sebenarnya ada rasa satu sama lain. Di saat mengobrol mengenai hal ini, Nicky datang dan tiba-tiba You're supposed to kiss me. si Nicky ngomong kalau ini semuanya karena ulah si Bear. Setelah itu, si Sarah dibawa ke rumahnya si Bear pergi ke toko yang jual One Wish Willow dan ngebeli One Wish Willow-nya lagi. Tapi karena si Bear udah pakai wish-nya, dia nggak bisa pakai wish-nya lagi. Tapi si penjual bilang, dia suruh aja orang yang belum pernah pakai itu buat nge-wish semua ini tuh kembali normal atau bertentangan dengan apa yang si Bear inginkan. Setelah itu si Bear ke rumahnya si Ian buat minta tolong pakai One Wish Willow-nya, tapi karena nggak percaya dia asal pakai One Wish-nya dan My friend Barry. I wish for $1 billion. karena gagal akhirnya si Bear pergi ke rumahnya dan ngeliat ada ginian. Sama dia juga ngeliat ada mayat Sarah yang bajunya tuh udah dilepas. Setelah itu kita ngeliat Nicky. Jujur gue nggak tahu ini ngomong apaan. Sama sekali nggak bisa gue translate. Pokoknya si Nicky ngereok, si Ian mati, dan si Nicky minta ke si Bear buat ngomong kalau dia suka sama si Nicky. Setelah itu si Bear pergi ke kamar mandi karena dia mau bunuh diri aja, udah lelah sama semua ini kan. Awalnya pakai pistol tapi dia nggak berani, terus dia ngambil obat neneknya dan ngeminum obatnya.
Terus dia nyoba muntahin, tapi pas ngelakuin itu dia ngedenger One Wish Willow-nya digunain dan tiba-tiba berhenti buat ngemuntahinnya. Lalu si Bear keluar dari kamar mandinya, peluk si Nikki, ciuman, dan Bear jatuh karena overdosis. Karena si Bear mati, si Nikki juga mau bunuh diri tapi nggak jadi karena permohonan si Bear hilang karena si Bear udah mati. Dan si Nikki balik jadi Nikki yang asli. Dan teriak, apa yang telah kau lakukan? Oke, selesai recapnya. Jadi mari kita breakdown mengenai film ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Nikki ini kenapa? Bear kenapa? Dan film ini tuh tentang apa sih? Tentang gimana sih film ini? Jadi film ini tuh menceritakan mengenai Bear yang memiliki rasa suka ke teman masa kecilnya, ya si Nikki. Tapi karena kesulitan untuk menyatakan rasanya, akhirnya dia memakai benda yang namanya One Wish Willow yang akan mewujudkan apapun permohonan yang diinginkan. Dalam konteksnya si Bear, dia memohon agar Nikki mencintai Bear lebih dari siapapun di dunia ini. Dan sesaat setelah mematahkan One Wish Willow-nya, si Nikki yang awalnya jutek dan kesal terhadap si Ben karena dia udah dipanggil Freaky Nikki, menjadi lebih care ke si Bear, dan ini merupakan awal mula dari semua keanehan yang akan terjadi. Dari yang kita lihat, setelah si Bear mematahkan One Wish Willow-nya, si Nikki tuh menjadi lebih care kepada si Bear ini. Tapi di suatu waktu, dia tuh tiba-tiba kayak seakan-akan berubah gitu, dan tiba-tiba balik lagi. Dan sepanjang film ya begitu terus. Contohnya saat si Bear dan Nikki lagi ciuman, Nikki tuh seakan-akan kaget dan mundur, tapi nggak lama setelah itu dia balik lagi seperti yang tadi. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi sama si Nikki ini? Ya nggak jauh-jauh dari kata-kata dirasuki sih. Sesaat setelah si Bear mematahkan kayunya, ada suatu hal yang merebut diri si Nikki. Yang mengambil kesadarannya, yang mengambil alih motoriknya, yang bisa kita sebut sebagai Wish Nikki atau Freaky Nikki. Jadi di dalam satu tubuh itu terdapat dua kesadaran dari si Nikki yang asli dan si Wish Nikki ini. Oke, pertanyaannya apa sih yang terjadi sama si Nikki yang asli? Setiap kali Wish Nikki menggunakan tubuhnya, terkadang kita melihat beberapa hal yang seakan-akan tuh si Nikki tiba-tiba kaget. Seperti contoh yang aku bilang tadi, dannya itu adalah Nikki yang asli. Dan kenapa itu bisa terjadi? Ya karena si Wish Nikki ini yang mengontrol tubuhnya dan Nikki yang asli itu mencoba untuk mengambil alih tubuhnya lagi. Beberapa kali kita diperlihatkan kalau Nikki yang asli itu mencoba untuk berkomunikasi dengan si Bear. Yang pertama pada foto Polaroid yang bertuliskan not me atau bukan diriku. Lalu saat bermain Jenga bersama teman-temannya, di sana Nikki yang asli tuh kaget dan berteriak, "It's not me," dan memukul gelas kacanya ke diri dia sendiri. Dan juga saat si Bear ingin bertemu dengan si Sarah, si Nikki yang asli meminta untuk dibunuh karena dia sudah tidak lagi tahan dengan hal yang terjadi. Dan dia juga ngomong kalau Nikki yang asli itu tidak pernah bersama dengan Bear. Kita juga dapat mendengar teriakan dari si Nikki yang asli pada saat si Bear menelpon customer service dari One Wish Willow-nya itu. Yang menandakan semua hal ini tuh membuat si Nikki tersiksa di dalam tubuhnya sendiri. Dan sepanjang film, Nikki yang asli itu masih berusaha untuk mengambil alih tubuhnya lagi. Oke, siapa sih sebenarnya Wish Nikki itu dan apakah ada hubungannya dengan kucing? Karena ini film luas banget, banyak fans yang berteori mengenai Wish Nikki ini. Dan teori yang paling masuk akal menurutku ya, si Wish Nikki ini itu sebenarnya spirit dari kucingnya si Bear. Setelah si Nikki dirasuki, kita bisa ngeliat beberapa keanehan kayak yang Nikki tiba-tiba suka sama baunya si Bear, kayak pas dia masuk ke rumahnya si Bear atau pas dia pakai sweaternya. Terus pas malam-malam juga dia ngeliatin si Bear tidur dari sudut ruangan dan gerak-geriknya itu seakan-akan menandakan dia tuh kucing. Seperti yang gue tunjukin ini ya. Ya ini aneh banget sih, dan gak itu aja, kita tahu kan terkadang kucing tuh memberikan hadiah yang dia kira majikannya bakal suka. Di konteksnya Nikki ya dia memberikan bekal, terus menghormati si Sandy ini karena dia mikirnya itu bakal bikin si Bear seneng. Terus juga dia makan makanan kucing dan menunggu majikannya pulang, ya itu mirip kucing kan. Ya ini film sebenarnya banyak banget hubungannya dengan kucing, makanya gue suka banget sama nih teori. Dan kalian tahu ada scene di mana Nikki tuh seakan-akan matanya ngeglow dan hal ini tuh biasanya dimiliki sama kucing aja. Tapi sebenarnya ada kelemahan dari teori ini sih. Kita lanjut ya. Si director atau Cory Barker mengatakan yang ngerasukin si Nikki tuh bukan demon ya. Bahkan sebenarnya bukan dirasukin,
Melainkan ada suatu kesadaran Nikki yang lain yang masuk ke dalam kesadaran Nikki yang asli. Hal ini tuh bisa terjadi karena keinginan si Bear itu. Dan hal ini tuh ngebuat Nikki yang asli terjebak dan ngebuat badan dia itu bukan lagi miliknya. Seperti yang gue bilang tadi, hal ini tuh ngebantah kalau si Nikki tuh dirasukin sama spiritnya kucing si Bear. Tapi tetap aja gue masukin di film ini karena kucing dan Nikki tuh rasanya kayak terikat banget gitu. Jadi tetap gue masukin ke penjelasan ini. Dan si Bear itu kenapa sih sebenarnya? Dan yang obses itu sebenarnya siapa sih? Di film ini kita diberi tunjuk kalau si Nick itu yang sangat terobsesi pada si Bear. Padahal sebelum ini semua terjadi, dalam utamanya ya si Bear itu sendiri. Oke, di awal kita dikasih lihat kalau dia lagi praktis buat confess ke si Nicky. Dan menurutku ini masih normal karena kita bisa lihat kalau si Bear itu kelihatan pemalu dan suka ragu dalam menentukan suatu pilihan. Dan menurutku yang obses itu adalah si Bear itu sendiri. Pertama, kalau emang si Bear itu mencintai si Nicky, seharusnya dia beli kalungnya dan bukan malah beli One Wish Willow ini. Kedua, kalau emang si Bear menyukai Nicky, seharusnya dia memang mengatakan yang sejujurnya saat ditanya apakah si Bear menyukai Nicky atau tidak. Ketiga, bukannya mengejar, dia malah bergantung pada One Wish Willow ini. Keempat, pada saat dia nelpon customer service-nya, dia tuh nggak langsung minta membatalkan permohonan dia dan dia malah meminta untuk mengubah sedikit permintaan dia. Yang artinya ya dia masih memprioritaskan diri dia dibanding si Nicky karena dia nggak mau menyia-nyiakan keadaan yang telah terjadi nih atau kondisi di mana si Nicky dan Bear itu bisa bersama. Yang kelima, pas si Nicky yang asli minta ngebunuh dia, si Bear malah bertanya apakah seburuk itu bersamaku. Ya hal ini juga sama, dia ini orangnya egois banget dan hanya memikirkan diri dia sendiri dibanding Nicky yang udah tersiksa. Bahkan di ending dia juga takut untuk mengorbankan diri dia sendiri. Padahal semua temannya udah mati dan ngebuat si Nicky ini makin tersiksa. Kalau ditanya cinta atau obsesi, kita by definisi aja ya. Cinta itu ada kalau semisal kita ingin yang terbaik untuk pasangan kita. Ingin membahagiakan dia dan berkorban demi dia. Sedangkan kalau obsesi, mau gimana pun caranya, dia itu hanya untuk kita seorang. Dengan perilaku Bear terhadap Nicky ya, kita tahu kalau si Bear ini tuh obsesi, bukan cinta sama si Nicky. Ya kalau beneran cinta, dia pasti beli kalungnya dan bukan One Wish Willow itu. Paham kan ya gimana? Selanjutnya, mari kita bahas mengenai kenapa sih Nicky itu masak kucingnya. Ya normalnya, kita menganggap memberikan bekal pasangan sendiri itu ya sebagai bentuk cinta kan. Ya si Nicky juga menganggap hal yang sama. Tapi caranya beda. Kenapa masak kucingnya? Karena ya si Nicky menganggap hal ini tuh bakal bikin si Bear senang. Karena si Bear ini sayang sama kucingnya kan. Dan memberikan hal itu bakal mikir kalau semisal si Bear ini bakal senang karena dia makan kucingnya. Dan kenapa Nicky tuh nganggap si Bear itu sebagai adiknya atau teman dekatnya aja? Ada dua jawaban. Si Nicky gak beneran bilang hal ini dan beneran bilang hal ini. Kenapa ada dua? Karena kata-kata ini tuh muncul dari si Sarah yang ditransfer ke si Ian lalu ke si Bear. Oke, gue jelasin ya. Yang pertama, si Nicky gak pernah ngomong soal ini. Sarah bohong mengenai kata-kata ini yang sebenarnya nih gak pernah diucapin sama si Nicky. Dan kita gak pernah dikasih lihat secara langsung kan kalau Nicky tuh memang ngomong kayak gini. Kenapa si Sarah bohong? Karena dia suka sama si Bear. Dan dia tahu kalau si Bear tuh sukanya sama si Nicky bukan si Sarah. Ya dengan kata-kata itu harapannya ngebuat si Bear tuh tau lah ya kalau Nicky tuh nggak suka sama dia dan cuman dianggap teman dekat atau ya adiknya aja. Yang kedua, si Nicky emang beneran nganggap si Bear ini tuh sebagai adik kecilnya. Kenapa? Ya karena nggak cinta aja sebenarnya. Mereka tuh udah deket lama dan kenapa cuman dianggap adik laki-laki? Ya kita bisa lihat lah si Bear ini kayak anak kecil. Egois, gak bisa nentuin keputusan, gak mau ngambil resiko, teledor. Ya kurang kayak anak kecil apa coba. Kalau kalian tanya kenapa gue bilang itu, oke, dia lebih mentingin diri dia sendiri dibandingkan Nicky. Dia gak bisa nembak Nicky, gak bisa menjawab pertanyaan Nicky pasti tanya suka atau enggak. Dan bahkan dia teledor karena ngebuat kucingnya mati karena minum obat neneknya. Yes, itu bukan salah kucingnya. Gak mungkin nih kucing bisa ngebuka pintu obat di sini. Yang kemungkinan si Bear tuh naruh obat ini tuh asal. Jadi ya akhirnya kucingnya bisa mati karena ulah si Bear itu sendiri atau karena keteledoran dia. Dan semua hal ini tuh ngebuat Nicky tuh mandang si Bear gak dewasa dan nganggap si Bear tuh kayak anak kecil. Ya sesimpel itu sebenarnya. Terus kalau ditanya si Nicky memang suka sama si Bear sebelum dirasuki atau enggak, kayaknya kemungkinan enggak sih. Kalau kalian mikirnya suka karena di awal Nicky yang asli tuh nanya si Bear suka sama dia apa enggak, menurut gue kalian keliru sih. Pertanyaan itu muncul karena gerak-gerik Bear tuh kelihatan banget kalau dia tuh suka sama si Nicky. Dan apakah si Nicky juga suka sama si Bear? Ya enggak.
Di film, Nicky juga bilang kalau Bear itu satu-satunya orang yang bisa diajak ngomong tentang hal yang dalam. Bukan karena cinta, tapi karena merasa nyaman aja. Selain dianggap anak kecil, Bear juga dianggap teman dekat kan ya. Dan kalaupun emang suka, menurut gue One Wish Willow-nya tuh nggak akan work. Karena apa yang diminta sama si Bear itu udah terjadi duluan, yaitu suka sama si Bear. Terus kenapa sih Nicky berbohong mengenai bapaknya? Alasannya sekedar nyari simpati dari Bear aja sih. Biar keinginan si Bear itu terpenuhi. Wish Nicky mikir kalau dia nggak ngelakuin itu ya si Bear nggak akan sama dia. Dan mikir kalau itu caranya buat mendekati si Bear demi memenuhi keinginan si Bear itu sendiri. Kita lanjut. Monolog si Wish Nicky itu tentang apa? Oke, gue mau bahas mengenai monolognya si Nicky pas di party yang main Uno, Stako atau Jenga gitu. Si Nicky bermonolog mengenai cerita Hansel dan Gretel, tapi nyeleneh. Cerita aslinya itu ngeceritain adik kakak yang dibuang sama orang tuanya, dan dengan kekuatan saudara mereka, ikatan saudara mereka, mereka bisa mengalahkan penyihir. Tapi di ceritanya Nicky itu malah diubah menjadi ke arah hubungan seksual antara Hansel dan Gretel itu, atau incest, hubungan adik kakak, yang mengarah pada hubungan Nicky dan Bear dan juga hubungan mereka yang dipaksakan. Bertolak belakang dengan cerita aslinya. Dan kenapa diubah? Karena masih ada kemungkinan kalau Nicky yang asli itu nganggap Bear itu adik kecilnya. Dan sama si Wish Nicky itu diubah menjadi hal yang seksual. Oke, mari kita bahas mimpinya Nicky. Pas si Nicky berdiri ngeliatin Bear tidur di jam 3 pagi, dia nolak buat tidur karena takut akan mimpinya. Emang mimpinya tentang apa sih? Ya kemungkinan tentang Nicky yang asli mau ngambil alih tubuhnya karena si Wish Nicky lagi tidur. Dan itu ngebuat si Wish Nicky bangun dan gak jadi tidur karena takut Nicky yang asli itu bisa ngambil kesadaran si Wish Nicky. Ya sesimpel itu aja sih. Oke, lanjut ke bagian Nicky yang jalan backwards. Kenapa? Di sini kemungkinan si Nicky tuh ngomong real me, real my gods. Atau ya artinya ajakan seksual ya simpelnya ke si Bear. Dan kenapa dia ngomong gitu sambil jalan mundur? Kemungkinan dari yang gue cari ya, si Nicky yang asli itu berhasil dapetin tubuhnya, tapi di saat yang sama juga, Wish Nicky juga mengendalikan fungsi tubuhnya. Jadi anggap si Nicky yang asli megang tubuhnya 50% dan Wish Nicky itu megang 50%-nya. Nicky yang asli ngebuat mundur dan menjauh dari si Bear, sedangkan Wish Nicky itu mengajak Bear untuk berhubungan seksual. Makanya dia ngomong real me, real my gods. Dan ya mereka bertarung dalam merebut kendali tubuhnya yang ngebuat jalannya backwards gitu. Oke, maksud dari jam 3.45 tuh apa sih? Di filmnya, si Bear kebangun dan ngeliat Nicky berdiri di pojok itu sekitar jam 3.45. Dan jam 3 itu kadang disangkut pautin sama jam-jamnya setan atau waktu iblis gitu. Tapi ya kemungkinan ini cuma nambah elemen horor di film ini aja sih. Karena yang kita tahu juga film ini bukan film yang dirasukin sama setan kan. Selanjutnya aku mau bahas mengenai cinta dan obsesi si Wish Nicky. Ya, cinta si Nicky itu sesuai dengan keinginan dari si Bear yang di awal tadi, yaitu mencintai Bear lebih dari apapun. Dan emang beneran terjadi, tapi karena keinginan ini, si Wish Nicky itu seakan-akan melupakan semua hal selain mencintai si Bear. Sesimpel empati dan simpati juga dia nggak tahu kan. Bahkan dia nggak memperdulikan dirinya sendiri. Dia hanya ingin dicintai sama Bear dan mencintai Bear. Dia nggak peduli darah di muka dia nggak peduli kotoran di muka dia nggak peduli kencing berdiri, makan makanan gak jelas, ngebuat makanan dari kucing karena nganggap si Bear bakal seneng, dan dia bakal ngelakuin apapun agar si Bear ini mencintai si Nicky. Sebelum ending kita dikasih lihat kalau si Sarah itu udah dead kan, dan bajunya itu udah nggak dipakai lagi. Dan kalau kalian notice, bajunya itu dipakai sama si Nicky. Bahkan tato dan model rambutnya itu dibuat mirip sama kayak si Sarah. Dan kenapa sih dia ngelakuin hal itu? Karena dia nggak mau si Bear tuh ada rasa sama si Sarah. Dan dia menjadikan dirinya Sarah. Ya biar si Bear tuh cuman mau sama si Nicky ini aja. Dan mengambil cinta yang Bear punya ke si Sarah untuk si Nicky. Terus gue mau bahas juga mengenai I Can Be Nicky. Di scene dimana si Bear minta Wish Nicky untuk menjadi Nicky yang dulu. Si Nicky tuh ngomong I Can Be Nicky. Yang menjelaskan sebenarnya Wish Nicky ini sadar kalau dia tuh di tubuh Nicky yang asli. Dan di scene yang sama, soundtrack dari scene ini tuh judulnya I Cannot Be Nicky. Yang dalam artian apapun yang Wish Nicky lakuin, dia gak akan bisa menjadi Nicky yang sebenarnya yang diinginkan si Bear, yaitu si Nicky yang asli. Oke, masuk ke babak penjelasan ending ya. Di endingnya pas si Bear mau bundir dengan cara overdosis, dia kan mau muntahin ya. Tapi karena suatu wish, akhirnya gak jadi.
Dan wish itu adalah wish dari si Nikki yang kemungkinan meminta Bear untuk mencintainya juga. Soalnya setelah wish itu terkabulkan, ya kita bisa lihat si Bear ini kelihatan kayak cinta. Tuh kecintaan banget dan sampai ciuman dengan si Nikki. Kayak pas pertama kali lihat Nikki kecintaan sama si Bear lah. Tapi karena si Bear mati karena overdosis itu, tubuh si Nikki akhirnya dikendalikan sama Nikki yang asli. Dan Nikki yang asli ngomong, kenapa kau melakukan ini? Ini tuh bisa merujuk ke wish Nikki karena telah mengambil alih tubuhnya ataupun si Bear karena yang memulai semua ini. Dan apa yang terjadi pada Nikki setelah ini, Cory Barker bilang, kemungkinan si Nikki bakal dipenjara dengan waktu yang lama. Karena ada 3 mayat di tempatnya berlumuran darah dan ada duit $1 billion atau 18 triliun yang kemungkinan si Nikki bakal ditangkap dengan dasar kriminalitas akibat uang 18 triliun itu dan pembunuhan. Ya cerita yang asli gak bakal terima karena bersifat supranatural. Dan kita balik ke awal sedikit ya. Love story but not romantic. Si Nikki ada ngomong dia mau suatu perubahan yang besar untuk ceritanya. Dan dia ngebuat cerita yang love story tapi gak romantic. Ya ini foreshadow untuk movie ini secara keseluruhan sebenarnya. Si Nikki dapat perubahan besar sesuai dengan keinginan yang dia bilang. Dan dia juga dapetin kisah cinta yang sama sekali gak ada romantisnya. Di film tentang kisah cinta si Bear sama Nikki kan. Tapi emang ada romantis di film ini? Gak ada, adanya obsesi. Ya itu aja deh dari gue. Ini film bagus banget. Horornya kerasa banget dan apalagi bagian reverse atau backwardnya itu jujur itu elemen horor yang baru gue pertemuin pertama kali ini. Gue tarik ucapan gue kemarin, nih film lebih horor dibandingkan Hukum, misterinya juga dapet. Walaupun begitu, Hukum juga memiliki misteri yang luas buat di-explore juga enak. Dan juga sangat menarik buat gue sebenarnya. Tapi tetap nih film lebih serem dari yang gue duga. Dan ini film definisi dari cinta ditolak, hukum bertindak anjir. Cory Barker selaku writer, director, editor dari ini film udah ngebuat film horor yang amat bagus. Apalagi dia dimulai dari YouTube juga kan. Sama kayak direkturnya Backroom, si Ken Pixel. Next mungkin gue bakal bahas tuh film ya kalau sempet sih. Nice film dari gue. Sekian dari gue. Terima kasih.